Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Sahabat Bawaslu, kita bertemu lagi di dalam podcast Bawaslu Pasir. Tahu-tahu ngopi, tahu-tahu melek demokrasi. Ya, kita saat ini sudah di episode yang ke-10. Ya, lumayan banyak sudah ya yang udah kita lewatin. Nah, di episode kali ini kita kedatangan teman-teman dari HMI ya, cabang Pasir dengan Mas Riki. Riki Bang. Ya, siap. Betul. Terima kasih Mas Riki Siap, atas sama-sama, Bang. kehadirannya sudah berkenan hadir di Bawaslu Pasir. Ini kita sambil ngopi sambil ngobrol-ngobrol terkait demokrasi atau kepemiluan. Mungkin apa ya? Ini Mas Riki di sekitar atau di HMI di cabang Iya, saya di cabang. cabang ya, oke. Apa kesibukan apa nih, Mas? Kalau untuk kesibukan sekarang sih fleksibel aja. Fleksibel Iya, ya. fleksibel. Oke. Iya, terkait obrolan kita ini terkait demokrasi, menurut pandangan Mas Riki ini pentingkah pemilu atau sejauh mana pemilu atau pilkada ini menurut Mas Riki atau HMI secara khususnya? Kalau untuk pemilu sendiri ya Bang ya, Mm-mm. ini kan sebagai instrumen juga lah untuk mewujudkan dalam kedaulatan rakyat. Betul. Karena kan mereka juga menyesuaikan antara aspirasi mereka untuk memilih. Nah, ini juga dalam kualitas penyelenggaraan kan ketergantungan juga dengan kualitas bangsa itu sendiri. Iya, betul. Kayak gitu. Jadi terkaitan lah untuk masa depan bangsa Saling itu. keterkaitan ya. Mm-mm. Seperti itu. Kalau untuk pendapatnya melalui dengan pemilihan. Untuk di pemilihan di pasar gimana kira-kira? Kalau untuk bulan pasar ini terkait dengan itu cukuplah untuk mewujudkan kedaulatan itu sendiri dengan banyaknya pemilih lah kemarin beberapa persen gitu Partisipasinya ya. partisipasinya. Mm. Cuman yang perlu ditingkatkan lagi itu dari generasi mudanya. Oh. Ya, kemarin kan agak kurang karena nggak ada keterkaitan antara kehidupan sehari-hari dengan pemilihan itu tersebut. Gitu. Jadi atau kebijaksanaan kah atau apa gitu belum keterkaitan lah dengan kehidupannya sehari-hari gitu. Oh, jadi pemilihan kemarin ini dari pemilihan sebelumnya ini ada peningkatan secara partisipasinya ya masyarakat. Ya, ada peningkatan. Cuma catatannya dari teman-teman HMI ya untuk pemudanya ya. Pemudanya kita fokuskan ke pemuda. Masih kurang ya, masih rasa kurang. Iya. Nah, kalau melihat itu untuk yang pemilu atau pilkada yang sudah kita lewatin ini, kira-kira apakah sudah berjalan dengan baik sesuai dengan yang berlaku gitu, ketentuan yang berlaku kira-kira menurut? Kalau untuk secara prosedural Bang ya, cukup sih kalau untuk pemilihan yang kemarin ya. Nah, cuman yang perlu ada peningkatan atau tantangan lah khususnya untuk pemilu atau pilkada. Nah, itu kan ya salah satunya politik uang. Politik uang. Iya, money politik yang memang harus kita jaga lah ini. Berarti masih ada gitu ya? Tidak menutup kemungkinan ya? Tidak menutup kemungkinan. Karena itu kan berkaitan dengan iman. Iya. Kembali lagi ke iman pribadi masing-masing ya? Betul. Jadi politik itu erat lah kaitannya dengan keimanan juga. Gitu. Terus terkait dengan pemilu atau pilkada kemarin, masih ada persepsi bahwasanya pemilu ini cuman seremonial lah. Jadi di dalam kalangan muda ataupun milenial itu sendiri, pandangannya ini hanya kepentingan dari atas aja, bukan kepentingan dari rakyat secara menyeluruh gitu ya. Secara universal. Seperti itu. Jadi perlulah integritas dari partisipasi penyelenggara, masyarakat ataupun dari kalangan-kalangan muda itu sendiri untuk mewujudkan yang benar-benar dengan konstruktif lah. Jadi gitu. Artinya maaf saya potong. Jadi artinya pelaksanaan pemilu ini di secara masyarakat Pasir lebih khususnya itu masih melihat ini hanya
apa namanya, gawian atau hanya seremonial setiap 5 tahun sekali gitu aja ya. Tidak menjawab apa kebutuhan masyarakat. Betul. Secara umum, khususnya di Pasir. Nah itu kira-kira sebagai mahasiswa juga Mas, atau sebagai organisasi mahasiswa HMI khususnya, apa yang perlu dilakukan gitu dari teman-teman HMI untuk mengawal demokrasi ini biar menjawab kebutuhan masyarakat itu tadi yang tadi bilang masih belum ya saat ini. Masih belum untuk saat ini. Karena itu kita perlulah edukasi dalam forum diskusi kemasyarakatan ataupun mahasiswa itu sendiri, karena kan dari organisasi eksternal nih. Jadi yang memang himpunannya itu untuk mahasiswa. Jadi forum untuk mahasiswa kemudian kita wujudkan dalam kemasyarakatan itu sendiri melalui dengan pendekatan-pendekatan emosional. Nah gitu juga nggak lupa dengan ya namanya juga peningkatan globalisasi ya. Nah dengan gadget kita pakailah media sosial untuk mensosialisasikan nih gimana sih pemilu atau pilkada itu berjalan dengan prosedural yang telah ditetapkan gitu, dengan regulasi-regulasi yang sesuai betul. Ya jadi lebih secara praktisnya yaitu ya melalui pendekatan secara emosional, melalui sosialisasi gitu ya, mengundang mahasiswa gitu ya. Apalagi sasarannya ini kan yang tadi Mas bilang kan masih kurang itu pemilih yang apa, anak-anak mudanya ya, masih kurang berpartisipasi ya. Iya, betul. Nah, kalau sesuai apa? Bisa ini Mas kan termasuk Gen Z ya? Iya, Gen Z. Masuk Gen Z ya? Betul. Ya, yang kita tahu kan Gen Z ya dikenal tuh yang dia aktif di media sosial. Benar. Kemudian melek internet lah istilahnya gitu, yang sehari-hari mungkin setiap menit, setiap jam megang scroll, megang gadget ya kan. Nah itu apakah sejauh ini generasi Z itu atau Gen Z itu sudah melek terkait kepemiluan ini? Apakah mereka malah justru acuh tak acuh, apatis lah kita bisa, atau gimana menurutnya? Kalau untuk aktif atau apatis, mungkin aktif itu ada beberapa yang memang dia itu kalau untuk menyalurkan aspirasi lewat media sosial ataupun dengan komunitas ataupun organisasi seperti itu, dengan dianya menyuarakan ya itulah dengan aspirasi mereka. Kalau dengan caranya mereka, dengan caranya mereka media sosial. Terus kalau emang dia apatis atau bodoh amat lah gitu, nah dia itu beranggapan bahwasanya pemilu atau pilkada ini nggak ada sangkut pautnya sama kehidupannya sehari-hari. Yaitu tadi karena kebijakan-kebijakan itu dari dirinya sendiri lah, nggak ada keterkaitan antara masyarakat sama mahasiswa itu sendiri, kayak gitu. Maksudnya kebijakan apa ini? Kebijakan itu maksudnya kayak ini hanyalah sebuah seremonial yang kebijakan-kebijakan itu ya hanya untuk dia, nggak ada menyuarakan untuk aspirasi masyarakat. Oh, maksudnya yang sudah terpilih gitu ya? Iya. Seperti artinya itu. belum menjawab sepenuhnya, apalagi di golongan generasi Z itu ya. Makanya mereka masih sebagian mungkin ya, nggak seluruhnya. Nggak seluruhnya, ini sebagian aja karena dia itu pandangannya udah untuk kerja dapat uang selesai, nggak ada sangkut pautnya dengan kehidupannya sehari-hari. Gen Z ya. Iya. Berarti kalau dibilang apatis juga tidak. Apatis juga enggak sebenarnya. Kemudian peduli atau juga tidak ya, iya. Sedang lah dia. Sedang lah. Ada yang aktif, ada yang emang pasif ataupun apatis. Oke. Nah, untuk itu mungkin menurut Mas Riki itu bagaimana sih cara meningkatkan partisipasi mereka itu tanpa embel-embel terseret politik praktis itu atau politik uang, itu gimana caranya menurut Mas? Kan Gen Z juga kan ya, jadi gimana nih menurutnya yang sesuai lah? Sebenarnya ya tadi sih kalau untuk pendekatannya untuk meningkatkan partisipasi dalam pemilihan ya kita untuk itu gunakanlah media sosial dengan kreatif mungkin untuk mendapatkan ketertarikan lah tersendiri untuk masyarakat.
Jadi dengan lewat sosialisasi kita dengan salah satunya podcast lah. Salah satunya podcast salah ini satunya ya. podcast. Jadi sarana juga ya. Sarana juga untuk mewujudkan itu pemilihan dengan partisipasi yang banyak gitu. Meninformasikan dia terkait pemiluan, jadi biar mungkin teman-teman Gen Z juga ngelihat ini ya, menonton juga ini, jadi lebih paham, lebih peduli lagi gitu ya. Mungkin selain itu apa lagi kira-kira? Mungkin kalau salah satunya juga pendekatan emosional juga penting. Karena kan face to face nih. Face to face kita ngomong secara depan-depanan nih. Kalau dalam pemilu atau pilkada itu emang sangkut pautnya untuk masa depan, karena ini kan sebuah kebijakan ataupun kebijaksanaan untuk ke depannya itu gimana. Melek lah. Kalau perlunya juga literasi untuk politik sih. Literasi politik itu harus ditingkatkan lagi. Oke. Jadi selain dengan media sosial yang memang hari-hari Gen Z ini berkecimpung di situ ya, di internet, nggak lepas dari gadget. Kemudian perlu juga ya dengan pendekatan secara emosional, dengan kegiatan secara langsung gitu ya, mungkin diundang kegiatan sosialisasi atau seminar apa gitu ya. Oke. Kemudian kalau terkait tantangan ini, kira-kira apa sih tantangan pemilu ke depan? Kalau untuk pemilu ke depan yang sekarangnya, kalau untuk kalangan muda ya, karena kan kalangan muda ya, masih pragmatisme itu masih ada di dalam diri kita sendiri itu. Sama transaksional. Nah, itu masih ada. Iya. Terus jadi itu yang masih istilahnya yang dikejar-kejar yang dikejar-kejar, pemikiran yang instan, yang kayak gitu-gitu tuh. Terus yang kedua itu ada yang namanya politik uang lah, ini yang masih merajalela terkait dengan itu. Jadi kesehatan itu kan dari penyelenggara itu sendiri dengan kualitas bangsa itu sendiri kan terkaitan seperti itu. Itu tantangannya. Iya. Ya memang nggak bisa dipungkiri nggak bisa dipungkiri, itu kan melalui diri sendiri. Kita ini cuma hanya bisa sosialisasi. Kita mempengaruhi atau pengetahuan kita itu memberikan ke mereka. Seperti itu. Betul, ya. Kalau menurut teman-teman HMI sendiri di Pasir, untuk di Kabupaten Pasir secara khususnya gimana itu? Tantangan terbesarnya itu yang yang menjadi sorotan lah teman-teman HMI itu gimana kira-kira? Kalau untuk khususnya di Kabupaten Pasir. Iya. Ini sih karena partisipasi kan kualitas juga ya dalam pemilihan. Lebih kurangnya literasi untuk mengetahui tentang pemilu atau pilkada itu sendiri. Jadi kita ini memang harus sosialisasi lebih aktif, lebih menggunakan media sosial dengan kreativitas atau inovasi yang terbaru untuk supaya mereka terlibat di dalamnya. Seperti itu. Terkait tantangan tadi kan Mas Riki bilang masih kurangnya literasi ya. Literasi. Nah, itu mungkin bisa lebih dijabarkan lagi, diperjelas lagi mungkin ke teman-teman apa sih yang dimaksud dengan literasi. Terkait dengan literasi, nah literasi ini kan terkait dengan pembacaan, buku apa sih yang mau kita baca, seperti itu, dengan terkait kebijakan-kebijakan yang ada. Jadi dengan literasi ini kita bisa membaca nih ke arah mana di dalam sebuah pemilihan ini, seperti itu. Jadi nggak hanya kebijakan elit aja, tapi juga kepentingan rakyat juga yang bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Jadi literasi ini sangat penting ya, untuk mewujudkan bagaimana kita cerdas dalam memilih, seperti itu. Kemudian apa langkah konkretnya kira-kira? Kalau untuk langkah konkret ya, untuk pribadi meningkatkan ataupun literasi tadi itu. Ya, yang pertama itu membaca buku sih, yang sebenarnya memang kita itu setelah membaca buku kita buku-buku terkait dengan politik. Iya, terkait dengan kebijakan-kebijakan yang memang itu menyentuh lah pada kebijakan politik itu sendiri. Seperti itu. Dan dalam langkah konkretnya itu kita banyak berdiskusi tentang buku di dalam HMI. Oh, sudah dilakukan? Sudah dilakukan dalam kajian itu 1 minggu sekali, seperti itu. Jadi kita berbagi tuh. Ini semisal dalam 1 orang kamu baca buku ini, nanti presentasikan di kemudian hari bagaimana itu gambaran buku-buku itu. Oh, gitu. Jadi ya, jadi diskusi itu berjalan. Kemudian apa sih itu dalam jadi membahas politik. Buku ini A, B, C gitu, dipelajari oleh 1 orang, kemudian dipresentasikan. Nah, muncullah sebuah argumen-argumen yang memang kita itu tahan nih. Seperti itu. Juga meningkatkan kan cara aspirasi mereka itu sendiri. Seperti itu. Oke. Menarik ini ya. Luar biasa ya. Seperti itu. Oke.
Kalau isu-isu yang lain? Kalau isu-isunya ya, yang masih menjemur ya itu masih money politik lebih besar. Masih itu yang Iya. jadi problem besarnya ya. Kemudian khususnya untuk di Kabupaten Pasir, teman-teman HMI bagaimana melihat pelaksanaan pemilu atau pilkada sejauh ini seperti apa? Untuk sejauh ini sih yang udah kita lewatin ini. Iya, berjalan dengan baik sih kemarin tuh ya. Cuman memang perlulah ada cenderung dengan pemilihan ini apa sih, pemilu itu apa sih gitu. Lebih ditekankan untuk pengetahuan mereka untuk melek lah terhadap dengan politik. Jadi literasinya itu perlu ditingkatkan dalam hal yang politik memang. Ya cara-caranya seperti tadi ya. Cara-cara seperti tadi itu. Dengan media sosial, dengan diundang kegiatan-kegiatan sosialisasi secara langsung tatap muka. Tatap muka untuk masyarakat itu sendiri kan, Bang ya. Kalau untuk mahasiswa kan memang ada wadahnya. Jadi untuk masyarakat ini kan memang perlu hal-hal yang khusus lah untuk mereka dalam pendekatan emosional itu sendiri lah. Oke, ada nggak catatan khusus ya istilahnya yang paling krusial lah yang teman-teman HMI sorotin hari ini, yaitu terkait kepemiluan atau pilkada di Pasir ini? Untuk pemilu atau yang sudah lewat sebagai bahan evaluasi ya, maksudnya ini perlu ini nih, ini nih kemarin misalnya ada kasus apa gitu, ada nggak kira-kira? Kalau untuk kasus itu masih merajalela dengan money politik iya, karena itu udah ada usaha untuk media sosial kita tingkatkan melalui dengan kreativitas kita sendiri, melalui pendekatan emosional. Jadi mereka itu ya dari kesadarannya masing-masing untuk mewujudkan kedaulatan rakyat itu sendiri kan, seperti itu. Jadi kita perlulah untuk meningkatkan dengan sebuah kreativitas, dengan inovasi-inovasi baru. Kalau dari teman-teman HMI sendiri ada nggak upaya ya seperti itu sejauh ini yang udah dilaksanakan? Mungkin ada melalui dengan emosional, pendekatan. Jadi dari sosialisasi dengan tatap muka. Pernah juga dilakukan ya teman-teman? Pernah dilakukan. Seperti itu kan diskusi-diskusi yang emang forumnya untuk khusus pemilu ataupun pilkada. Berapa pentingnya pemilihan supaya nggak ada yang golongan putih, golput lah. Iya betul itu. Jadi meningkatkan partisipasi ya. Partisipasi aktif lah untuk teman-teman. Oke. Kemudian kita tadi udah bahas tantangan, terus kemudian ada nggak atau gimana sih harapannya ke depan? Harapan ke depan dari Mas Riki atau secara khusus dari teman-teman HMI lah. Harapan bagi penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu. Kemudian juga harapannya bagi masyarakat, khususnya masyarakat Pasir. Nah, kemudian juga harapan bagi berjalannya demokrasi di Kabupaten Pasir secara khusus ini gimana? Harapannya kira-kira mungkin bisa disampaikan. Harapannya kalau untuk penyelenggara ya. Kalau untuk penyelenggara lebih konsisten untuk menjaga independensi dan netralitas lah. Terus lebih berpartisipasi aktif dalam sosialisasi untuk pengawasan dan kepemiluan lah khususnya. Kemudian transparansi lah untuk dalam aktivitas kepengawasan itu sendiri. Transparansi ya. Ya, kalau untuk masyarakat ya lebih melek lah dalam politik. Juga harapannya juga meningkatkan partisipasi dalam pemilihan kedepannya dengan cerdas. Seperti itu. Cuman adalah tantangan-tantangan yang memang perlu kita hadapi. Iya. Harapannya. Kan ada yang terakhir masyarakat, Bang. Masyarakat. Kalau masyarakat ya itu tadi sih sebenarnya. Yang terakhir tadi apa, Bang? Untuk demokrasi, perjalanan demokrasi kita ke depannya gimana? Ya, kalau untuk kedepannya itu harapannya ya pemilu ini berjalannya dengan ya nggak hanya prosedural lah, tapi juga disertai dengan substansial. Jadi ada maknanya. Ya, terus kemudian yang terakhir itu dalam demokrasi ini nggak hanya tentang jabatan ataupun politik, tapi juga kebijaksanaan yang tersangkut pada masa depan bangsa itu sendiri. Seperti itu. Jadi
harapannya gitu ya. Ya, Jadi harapannya kedepannya partisipasi itu lebih banyak, cerdas dalam memilih, cerdas memilih, tolak hoax ataupun money politik, Iya, seperti iya. itu. Kemudian untuk yang terpilih, pejabat-pejabat yang terpilih Ya, menjalankan sesuai dengan regulasi-regulasi yang ada dan menjawab, mewujudkanlah visi mewujudkan visi misinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kebutuhan masyarakat. khususnya kebutuhan pasar ya. Ya, Oke. Mungkin dari Mas Riki selaku perwakilan teman-teman dari HMI ada yang mau disampaikan ke teman-teman yang menonton? ya. Kira-kira mungkin apa terkait peningkatan? Kalau Silakan. untuk teman-teman Ya. kedepannya lebih cerdas untuk memilih, kita tolak hoax ataupun money politik. Kita sebagai anak muda jangan memilih secara fluktuatif ataupun dengan tidak konsisten lah dengan tingkatnya ataupun rendahnya dalam pemilihan. Siap. Seperti itu. Tingkatkan lagi literasi dalam politik. Seperti Oke. Berarti itu pesannya ya. Kita beri aplaus dulu untuk Mas Riki dari HMI. Iya, sahabat Bawaslu, jadi sebenarnya masih pingin panjang-panjang ngobrolnya ya. Cuma mungkin kita dibatasi oleh durasi ya. Mungkin di kesempatan lain ya Mas ya. Bisa kita undang lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi, diskusi-diskusi lagi ya. Ya demikian teman-teman episode kita yang ke-10 kali ini. Semoga bisa berkenan dan menjadi ilmu dan menjawab juga mungkin pertanyaan-pertanyaan teman di rumah tentang apa itu demokrasi dan kepemiluan. Sekian dari saya. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya, yaitu Tahu-Tahu Ngopi, Tahu-Tahu Melek Demokrasi. Sampai jumpa.